Selamat datang di Warta Blora menghadirkan beragam informasi teraktual, inspiratif, dan juga terpercaya dari Kabupaten Blora. Bersama saya Tia Ristia dan inilah Warta Blora selengkapnya. Di tengah maraknya camilan modern, kerupuk sermier khas desa Wantilgung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora tetap bertahan dengan proses pembuatan tradisional. Berbahan dasar singkong dan dibuat secara manual, sermier menjadi salah satu warisan kuliner yang terus dijaga sekaligus menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Berikut laporan selengkapnya. Di tengah gempuran camilan modern, kepulan asap dari dapur tradisional di Desa Wantilgung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, menjadi tanda bahwa warisan kuliner lokal masih terus hidup. Di desa ini, pembuatan kerupuk sermier telah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Robi, salah seorang pengusaha sekaligus perajin sermier, mengatakan kerupuk berbahan dasar singkong tersebut bukan sekadar produk makanan, melainkan warisan leluhur yang terus dipertahankan. Keunikan sermier Wantilgung terletak pada proses pembuatannya yang masih dilakukan secara manual. Bagaimana awal mula Mas atau Ibu memutuskan untuk membuka usaha kerupuk sermier ini? Awalnya dari tetangga, terus dari ibunya mama saya. Terus dari awal pembuatannya 2007 sampai 2026 sekarang. Kenapa memilih produk kerupuk sermier dibanding jenis cemilan atau kerupuk lainnya? Gampang, ya prosesnya gampang. Prosesnya gampang dan bahan bakunya dari singkong dan mudah. Tahapan proses pembuatannya mulai dari pengolahan singkong hingga siap jemur. Dikupas awalnya, Pertama, singkongnya dikupas, terus habis itu dicuci, diselap sama mesin yang lembut, dikukus di adonan gemblong sermier. Nanti giles pakai tangan. Sampai tangan sampai botol. Nanti dijemur menggunakan tetek. Dijemur selama 5 jam, habis itu dikresek besar. Kemana saja daerah pemasaran atau distribusi kerupuk sermier ini? Apakah dijual mentah atau matang? Dijual matang, Mbak. Di mana? Di Surabaya, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Solo, Semarang, sampai Kudus, Pati. Berapa kisaran harga jual kerupuk sermier baik yang digoreng maupun yang masih mentah? Kalau yang sudah digoreng harganya 1 bungkus 5.000, 2 10.000, 3 20.000. Rata-rata omset atau keuntungan yang didapatkan dalam 1 bulan berapa? Yo, mentang tuku telon nih kok. Sekitaran ya 1 juta, kalau kadang sepi 800. Singkong pilihan terlebih dahulu dikupas, dicuci, kemudian diparut secara tradisional. Adonan selanjutnya diberi bumbu berupa bawang putih, ketumbar, garam, dan daun bawang yang diolah secara manual. Setelah adonan siap, proses pencetakan dilakukan satu persatu di atas kain penutup kukusan panas. Tahapan ini membutuhkan ketelitian agar setiap lembar sermier memiliki ketebalan yang sesuai. Setelah dikukus, lembaran sermier kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering. Proses pengeringan alami tersebut menjadi salah satu kunci agar sermier dapat mengembang sempurna ketika digoreng. Meski prosesnya membutuhkan waktu dan tenaga, para perajin tetap mempertahankan cara tradisional karena dinilai mampu menghasilkan cita rasa khas. Sermier Wantilgung dikenal memiliki rasa gurih, tekstur tipis, serta renyah saat disantap. Keberadaan para perajin ini sekaligus menjadi bukti bahwa kuliner tradisional masih memiliki tempat di tengah perubahan zaman, sekaligus menjadi potensi ekonomi lokal yang terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Aktivitas jual beli hewan ternak di Pasar Pon Blora terlihat ramai, namun kondisi tersebut ternyata tidak sebanding dengan jumlah pembeli. Para pedagang kambing dan sapi mengaku mengalami penurunan transaksi akibat kemarau panjang yang membuat aktivitas ekonomi petani ikut melambat.
Berikut laporan selengkapnya. Pasar hewan Pon Blora tetap dipadati para pedagang kambing dan sapi dari berbagai daerah. Namun, di balik ramainya aktivitas pedagang, transaksi jual beli justru terbilang lesu karena minimnya pembeli. Kondisi ini disebut berkaitan dengan musim kemarau panjang yang membuat sebagian petani menunda membeli hewan ternak. Biasanya, setelah musim panen, petani membeli kambing maupun sapi sebagai bentuk tabungan atau investasi. Namun, saat ini pembeli yang datang lebih banyak berasal dari kalangan pedagang sate maupun masyarakat yang membutuhkan hewan untuk akikah dan hajatan. Para pedagang sendiri tidak hanya berasal dari Kabupaten Blora, tetapi juga dari sejumlah daerah sekitar seperti Rembang, Wirosari, Mantingan, dan Lasem. Ini Pak, untuk 3 raganya hancur mumur Pak. Regane medun Pak ya, medun sekolah ini. Oh ya, pendaftaran sekolah regane berkisar pinten Pak? Oke. Kalau di situ babonnya saya menilai lanang pasti stabil. Stabilnya harga 2.000, 3.000 nih walang. oke, saiki kalau kafe kurang gitu. Nah lah Pak, pasarnya sepi anyep. Kayak es anyep Pak. Oh, Pak butuh pinten Pak? Butuh gangsal. Butuh gangsal. Harga lembu pinten Pak kali itu Pak? Regane pun medun karena pembeli pun mboten pati enten. Nah, jenengan nomor Pak pinten? Masuk 3. Pak Kalih. Alhamdulillah. Iki kalih. Pak Bu, kata jenengan saking Sulur Sari ongkos kirimnya kali nomornya kali payone badi ta ora kira-kira. Ya alhamdulillah ra ketok stebani Pak aku nek kalah kakak. Kor. Oke, sukses ya Pak. Ya alhamdulillah amin. Untuk harga kambing saat ini relatif stabil, mulai sekitar 600.000 hingga 4 juta rupiah, tergantung jenis, usia, ukuran, dan kondisi hewan. Jenis yang diperjualbelikan antara lain kambing lokal, peranakan etawa, hingga domba. Pedagang menyebut harga biasanya meningkat ketika musim panen tiba karena permintaan dari petani ikut naik. Sebaliknya, ketika kondisi pasar sepi seperti saat ini, pedagang terkadang terpaksa menjual dengan harga lebih rendah agar hewan tidak terlalu lama dipelihara. Biaya transportasi menuju pasar serta kebutuhan pakan tambahan juga menjadi beban tersendiri bagi pedagang. Bahkan, jika tidak laku, hewan bisa dibawa kembali ke pasar pada hari pasaran berikutnya, seperti Pon, Kliwon, Legi, maupun Pahing. Sementara itu, Pak Rebo, pedagang sapi asal Sulur Sari, mengatakan harga sapi saat ini masih relatif normal. Namun, jumlah pembeli yang sepi membuat pedagang harus menyesuaikan harga. Menjelang siang hingga pasar tutup, harga sapi bahkan dapat diturunkan untuk menarik minat pembeli. Para pedagang berharap musim kemarau panjang segera berakhir sehingga aktivitas pertanian kembali menggeliat dan berdampak positif terhadap perdagangan hewan ternak di Pasar Pon Blora. Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, 3 Pilar Kelurahan Mlangsen, Kecamatan Blora menggelar patroli simpatik untuk memastikan warga mengibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus. Tak hanya melakukan pengecekan, petugas juga membagikan dan membantu memasangkan bendera secara gratis bagi warga yang membutuhkan. Berikut laporan selengkapnya. 3 Pilar Kelurahan Mlangsen, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, menggelar patroli khusus untuk memastikan seluruh warga telah mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh di lingkungan masing-masing. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme masyarakat. Patroli dipimpin langsung oleh Lurah Mlangsen, Evi Kartikasari, bersama jajaran perangkat kelurahan, Babinsa, dan Babin Kamtipmas. Dalam kegiatan tersebut, petugas menyisir sejumlah rumah warga yang belum memasang bendera, termasuk mengganti bendera yang kondisinya sudah kusam, pudar, maupun robek. Menariknya, pihak kelurahan juga menyediakan bendera merah putih secara gratis. Pada tahap awal,
Sebanyak 9 bendera disiapkan untuk dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Tidak hanya memberikan bendera, petugas turut membantu memasangnya langsung di depan rumah warga. Lurah Mlangsen, Evi Kartikasari, mengatakan sebagian warga belum memasang bendera karena bendera lama yang dimiliki sudah tidak layak digunakan. Melalui patroli simpatik ini, kita membagikan bendera kepada warga masyarakat di Kelurahan Mlangsen. Kita bersama dengan Babinsa, Babinsa juga Pak RT, kita melihat situasi di masyarakat, apakah ada yang belum memasang bendera atau mungkin benderanya perlu diganti. Ada berapa bendera yang disiapkan, Bu? Oh, kalau kita kan PRS-nya 9, jadi kita bagikan 9. Ya, harapannya seluruh warga masyarakat di Kelurahan Mlangsen memasang bendera merah putih selama 1 bulan penuh dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. kelurahan berupaya memastikan semangat kemerdekaan dapat terlihat di seluruh sudut wilayah Mlangsen. Warga juga diimbau untuk merawat bendera dengan baik selama bulan Agustus. Setelah peringatan kemerdekaan berakhir, bendera diharapkan disimpan di tempat yang aman dan layak agar dapat digunakan kembali pada tahun-tahun berikutnya. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mendengarkan langsung aspirasi ratusan distributor dan pengecer pupuk di Kabupaten Blora. Mereka menyampaikan kekhawatiran terkait keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kemitraan Merah Putih yang dinilai berpotensi mempengaruhi posisi dan pendapatan distributor pupuk yang selama ini melayani kebutuhan petani. Berikut laporan selengkapnya. Penyampaian aspirasi berlangsung di salah satu hotel di pusat Kabupaten Blora. Ratusan distributor dan pengecer pupuk Indonesia hadir untuk menyampaikan keresahan mereka terkait rencana operasional Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kemitraan Merah Putih. Para distributor menilai kekhawatiran tersebut muncul karena saat ini di setiap desa telah terdapat distributor resmi yang melayani kebutuhan pupuk bersubsidi bagi para petani. Mereka khawatir ketika koperasi mulai beroperasi, pembagian jatah penyaluran pupuk dan pendapatan yang selama ini diterima dapat mengalami penurunan. Menanggapi aspirasi tersebut, anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio, meminta para distributor dan pengecer untuk tetap tenang dan tidak resah. Menurutnya, pemerintah pusat akan menyiapkan kebijakan yang diharapkan dapat memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi seluruh pihak. Firman menyampaikan, berbagai regulasi terkait mekanisme penyaluran pupuk melalui koperasi saat ini masih terus dibahas di Komisi 4 DPR RI. Ia juga meminta para distributor tetap fokus menjalankan tugas serta memastikan pupuk bersubsidi disalurkan sesuai ketentuan, termasuk menjual dengan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, penyaluran juga harus mengacu pada rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK agar distribusi pupuk tepat sasaran dan kebutuhan petani tetap terpenuhi. Penjelasan tersebut disambut positif oleh para distributor dan pengecer. Mereka mengaku lebih lega setelah aspirasi yang selama ini menjadi kekhawatiran mendapat perhatian langsung dari wakil rakyat. Pemerintah dan DPR diharapkan segera menghadirkan regulasi yang jelas agar keberadaan koperasi tidak menimbulkan ketidakpastian bagi distributor, sekaligus memastikan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi para petani tetap terjamin. Yang tujuannya adalah untuk membantu petani yang tidak mampu, dan kemudian dengan adanya regulasi-regulasi yang baru ini tentunya kita selalu melakukan sosialisasi terhadap regulasi yang ada, dan kemudian juga sekaligus untuk memberikan semacam memberikan jawaban lah agar mereka itu tenang karena adanya isu-isu yang mungkin ketakutan bahwa mereka itu nanti akan tergeser dengan adanya Koperasi Merah Putih dan sebagainya. Itu tadi yang menjadi inti. Namun saya katakan tidak perlu khawatir karena ini menyangkut masalah hal yang 3 hal. Pertama adalah
pelaksana ini kan harus memiliki manajemen yang bagus, sumber daya manusia yang bagus, kemudian memiliki modal yang cukup. Oleh karena itu tidak mudah mengelola koperasi itu seperti membalik telapak tangan, dan tidak mudah juga menjadi PUD distributor itu juga bukan satu yang mudah, karena pupuk subsidi kan auditable, hingga untuk memenuhi persyaratan audit BPK itu juga tidak semudah itu. Nah, oleh karena itu ini yang kami sampaikan kepada mereka semua agar mereka itu tenang. Yang penting adalah pupuk jangan disalahgunakan. Pupuk harus tepat sasaran, tepat mutu, tepat harga, tepat kualitas, sama uang negara. Kalau partai politik saya salah, ya saya katakan salah. Kalau orang yang mengaku orang saya kemudian dia bersalah, tidak mau Kak, setelah PUD PPTS ini kita pertahankan, di belakang dipakai untuk permainan politik, sedikan koperasi atau KUT yang dianggap melanggar aturan. Karena ketika itu KUT-nya dipakai untuk kepentingan. Sebanyak 33 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Blora tahun 2026 resmi menjalani pemusatan pelatihan dan karantina. Para pelajar terpilih ini akan dipersiapkan secara fisik dan mental untuk menjalankan tugas penting pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Blora. Berikut laporan selengkapnya. Sebanyak 33 calon Paskibraka Kabupaten Blora tahun 2026 resmi mengikuti pemusatan pelatihan dan karantina yang dibuka di Hotel Mustika Blora, Senin 3 Agustus 2026. Para peserta terdiri dari 20 putra dan 13 putri yang sebelumnya telah melewati serangkaian proses seleksi secara ketat. Tahapan seleksi dimulai dari administrasi melalui aplikasi transparansi Paskibraka, kemudian dilanjutkan dengan tes Pancasila dan wawasan kebangsaan, tes inteligensia umum, pemeriksaan kesehatan, parade, peraturan baris berbaris, kesamaptaan, hingga seleksi kepribadian. Mewakili Bupati Blora, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Blora, Agus Puji Mulyono, secara resmi membuka pemusatan pelatihan tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa terpilih menjadi anggota Paskibraka merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan, baik bagi peserta, sekolah, maupun keluarga. Selama masa pelatihan, para calon Paskibraka akan dibentuk menjadi pribadi yang disiplin, memiliki jiwa Pancasila, menjunjung nilai kebangsaan, serta memiliki rasa cinta tanah air. Selain itu, pelatihan juga difokuskan untuk mematangkan kemampuan teknis kepaskibrakaan, ketahanan fisik, dan kesiapan mental sebelum menjalankan tugas pengibaran dan penurunan duplikat bendera pusaka pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Para peserta juga diminta mengikuti seluruh arahan pelatih dengan sungguh-sungguh, menjaga kondisi kesehatan, serta membawa nama baik keluarga, sekolah, dan Kabupaten Blora. Usai pembukaan, para calon Paskibraka langsung menjalani latihan di alun-alun Blora. Latihan fisik, kedisiplinan, dan formasi barisan dipandu oleh instruktur profesional dari unsur TNI dan Polri. Melalui proses pelatihan ini, seluruh calon Paskibraka diharapkan semakin siap menjalankan tugas dan sukses mengibarkan Sang Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Blora. Genap 1 tahun berjalan Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 18 Blora menggelar open house pertama. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menunjukkan perkembangan dan berbagai capaian para siswa setelah menjalani pendidikan selama 1 tahun. Mengusung tema dari Sekolah Rakyat Membangun Harapan Mengukir Prestasi, para siswa menampilkan beragam kemampuan, mulai dari pidato 3 bahasa hingga prestasi akademik dan non-akademik. Tidak hanya kemampuan belajar, perkembangan kesehatan dan kepercayaan diri para siswa juga turut menjadi perhatian dalam perjalanan pendidikan di SRMA 18 Blora. Berikut laporan selengkapnya. Suasana penuh semangat terlihat dalam gelaran open house perdana Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 18 Blora. Kegiatan yang diinisiasi oleh PKG SRMA 18 Blora ini menjadi ajang bagi para siswa untuk menunjukkan perkembangan mereka setelah genap 1 tahun mengikuti pendidikan.
Mengusung tema Dari Sekolah Rakyat Membangun Harapan Mengukir Prestasi, para siswa tampil unjuk kemampuan di hadapan para tamu dan pihak sekolah. Berbagai penampilan ditampilkan, mulai dari pidato menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab, hingga bahasa Jawa. Selain itu, para siswa juga menunjukkan berbagai capaian yang telah diraih, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Kepala SRMA 18 Blora, Tri Yuli Setianingrum, mengatakan open house menjadi salah satu sarana untuk melihat perkembangan siswa sejak pertama kali mengikuti pendidikan. Menurutnya, perubahan yang terjadi tidak hanya terlihat dari kemampuan akademik, tetapi juga dari meningkatnya rasa percaya diri serta keberanian siswa dalam menentukan dan mengejar cita-cita mereka. Perkembangan positif juga terlihat dari kondisi kesehatan para siswa. Saat pertama kali masuk pada Juli tahun lalu, masih ditemukan sejumlah siswa dengan indeks massa tubuh atau IMT di bawah normal serta masalah kesehatan seperti karies gigi. Melalui pendampingan intensif dan pemeriksaan kesehatan secara berkala yang bekerja sama dengan Puskesmas Cepu, kondisi kesehatan para siswa kini berangsur membaik. Perubahan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa pendidikan di sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga memperhatikan kesehatan dan pembentukan karakter siswa. Kedepan, keberadaan SRMA 18 Blora diharapkan mampu terus menjadi ruang bagi para siswa untuk berkembang, meraih prestasi, serta membangun harapan dan cita-cita untuk masa depan. Kalau dari segi perbedaan kami mendampingi 1 tahun, yang jelas pertama adalah dari segi fisik. Dari segi fisik kita melakukan tes cek kesehatan gratis CKG. Di awal masuk dulu bulan Juli masih banyak yang anak yang IMT-nya masih kurang, masih banyak yang underweight. Kemudian bulan Januari kami melakukan CKG lagi kerjasama dengan Puskesmas Cepu. Alhamdulillah sudah banyak peningkatan, terutama dari tinggi badan, berat badan, dan juga kualitas kesehatan mereka. Yang semula gigi karies masih banyak, alhamdulillah sudah tertangani. Kemudian beberapa penyakit tidak menular juga sudah tertangani. Begitu. Kalau dari segi pendidikan prestasi, alhamdulillah untuk prestasi kami sudah yang pertama kali dulu di tingkat kabupaten. Nah sejak itu anak-anak jadi semakin semangat berprestasi. Kemarin kami mengirim siswa kami ke Bandung untuk mengikuti Olimpiade Matematika mewakili Provinsi Jawa Tengah. Hari ini kita melakukan open house sekolah rakyat menengah atas 18 Blora, di mana ini merupakan suatu kegiatan ya istilahnya bagi bentuk progres perkembangan sekolah rakyat. 1 tahun. 1 tahun berjalan ini bagaimana kita memantau perkembangan anak-anak dari besar semua. Anak-anak juga berani mempunyai mimpi yang besar, mempunyai kepercayaan diri, mulai berprestasi. Tadi ada pidato bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian bahasa Jawa, kemudian juga ada yang sains akademik juga kita punya prestasi, non akademik juga kita prestasi. Jadi kita harapkan perkembangan anak di sekolah rakyat ini lebih baik. Harapan kami dengan adanya sekolah rakyat kita dapat mengukur prestasi anak-anak kita dan menyiapkan generasi-generasi yang terbaik di kemudian harinya. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Blora kembali menghadirkan inovasi menu dapur SPPG Pilang 1 atau dapur Green Safir di Kecamatan Randu Blatung menyajikan burung puyuh goreng sebagai salah satu menu bagi para penerima manfaat. Menu unik ini mendapatkan respon positif dari para siswa yang menikmati makanan tersebut sampai habis. Berikut laporan selengkapnya. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Blora terus melakukan inovasi dalam menghadirkan variasi menu makanan bagi para penerima manfaat. Kali ini, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Pilang 1 yang dikenal sebagai Dapur Grand Safir di Kecamatan Randu Blatung menyajikan burung puyuh goreng. Sebelumnya, dapur tersebut telah menghadirkan menu berbahan daging sapi dan daging kambing sebagai upaya menjaga keberagaman makanan agar para siswa tidak merasa bosan. Pada pembagian kali ini,
Paket MBG terdiri dari nasi putih, burung puyuh goreng, tempe balado, tumis sawi putih campur wortel, serta buah semangka. Menu tersebut mendapat respons positif dari para siswa. Salah seorang siswi SMA Muhammadiyah Randu Blatung, Aulia, mengaku menikmati sajian burung puyuh goreng hingga tidak menyisakan makanan. Ia juga berharap porsi nasi dapat ditambah pada pembagian menu berikutnya. Pihak sekolah turut mengapresiasi variasi menu yang disajikan karena dinilai mampu meningkatkan selera makan sekaligus semangat siswa dalam mengikuti kegiatan belajar. Sementara itu, ahli gizi dapur Grand Shafire, Hani Laksaningrum, menjelaskan bahwa setiap menu yang disajikan telah melalui proses koordinasi dengan kepala SPPG dan mitra dapur untuk memastikan kualitas serta kebutuhan gizi para penerima manfaat. Saat ini, Dapur SPPG Grand Shafir secara konsisten mendistribusikan sekitar 3.000 paket makanan bergizi gratis setiap harinya. Program MBG diharapkan dapat terus berjalan secara berkelanjutan karena selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, program ini juga dinilai mampu meringankan beban ekonomi masyarakat. Hari ini mantap. Nah, untuk makan menu puyuh ini baru pertama atau bagaimana? Iya, baru pertama kali. Baru pertama kali. Enak. Enak. Nah, barangkali ada request lagi? Oh, dimsum mentai. Kalau tentang makanan saya rasa ya masalah lidah anak itu kan beda-beda karena dari rumah nih. Tapi kalau saya boleh bilang sebagian besar suka. Cuman malah saya sendiri sekarang nggak berani bikin story WA gitu. Karena diiri oleh yang lain sampai maaf ya ada sekolah sebelah kok gitu punya nasib mulai gitu maaf ya ini kamunya gitu, jadi akhirnya saya nggak berani karena alhamdulillah menunya selalu bervariasi. Cuma kalau di sini itu tadi sambal, anak-anak di sambal, banyak sambal. Tapi kan menurut mereka itu kan yang penting kan kenyang gitu loh. Jadi terus pokoknya jangan persani nasi juga habis kan gitu. Nah, menu burung puyuh itu memiliki protein yang lebih tinggi dibanding ayam atau terus kemudian selain itu kan masih jarang juga anak-anak merasakan burung puyuh juga. Puyuh kan masih apa ya, lebih ke kurang familiar anak-anak. Dan dari itu saya mengangkat kalau bisa anak-anak juga merasakan sensasi makan burung puyuh itu seperti apa. Alhamdulillah tadi juga anak-anak juga lebih banyak. Semoga semakin ada inovasi terbaru terkait menu dari dapur Grand Shafir dan masakannya juga lebih baik juga, menunya terbaik, sehat, aman, konsumsi benar. Ribuan warga dan pelajar memadati sejumlah jalan utama di Kabupaten Blora dalam gelaran Jalan Sehat dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan yang digelar pemerintah Kabupaten Blora ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan dan meningkatkan semangat masyarakat untuk hidup sehat. Berikut laporan selengkapnya. Suasana sejumlah jalan utama di Kabupaten Blora pada Minggu, 9 Agustus 2026,
tampak lebih ramai dari biasanya. Ribuan warga bersama para pelajar memadati kawasan Jalan Pemuda hingga terlihat menyemut sejak garis start di alun-alun Blora. Mereka mengikuti gelaran Jalan Sehat yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Blora dalam rangka menyemarakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Peserta berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar SD, SMP, SMA, hingga jajaran organisasi perangkat daerah Pemkab Blora. Rute Jalan Sehat dimulai dari alun-alun Blora, kemudian menyusuri Jalan Pemuda, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gor, Jalan Gunung Wilis, Jalan Rakartini, dan kembali finish di alun-alun Blora. Keberangkatan peserta dilepas secara simbolis oleh Wakil Bupati Blora, Hajah Sri Setiorini, bersama unsur Forkopimda Blora, Ketua TPPKK Blora, dan PJ, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora. Wakil Bupati Blora menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat mengikuti Jalan Sehat tingkat kabupaten sangat luar biasa. Kegiatan ini dinilai menjadi momentum untuk mengajak masyarakat membiasakan diri berolahraga demi menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Menurutnya, kondisi tubuh yang sehat akan mendukung produktivitas masyarakat, baik bagi para pegawai dalam meningkatkan pelayanan maupun bagi para pelajar dalam mengikuti proses pendidikan. Selain menjaga kesehatan, olahraga bersama juga menjadi sarana memperkuat semangat kebersamaan dan kekompakan masyarakat Blora. Usai melepas rombongan, Wakil Bupati bersama jajaran Forkopimda turut berjalan kaki dan membaur bersama masyarakat mengikuti rute yang telah ditentukan. Kemeriahan semakin terasa dengan adanya berbagai hadiah atau door prize bagi peserta, mulai dari sepeda, kulkas, mesin cuci, hingga hadiah utama berupa sepeda motor. Salah seorang peserta asal Kecamatan Blora, Kelik, mengaku antusias mengikuti Jalan Sehat sejak pagi. Selain mendapatkan manfaat olahraga, ia juga tertarik karena adanya kesempatan memenangkan berbagai head. Sudah tidak meminum potongan tiket lagi ya, jadi untuk seluruh peserta kami harapkan untuk bisa mengikuti rangkaian jalan santai ini sesuai dengan rute yang ditentukan oleh panitia. Dan juga kami sampaikan sekali lagi, untuk tiket hanya diterima di kotak pengumpul di area depan BRK atau di depan gedung kita, dan juga tidak diterima di panggung utama. Jadi silakan untuk yang memiliki. Pesertanya kok tambah banyak. Amin. Oh, biar ada laporan nih. Oh, boleh nih ini. Pokoknya untuk masyarakat. Udah usah. Okay.
Demikian Warta Blora kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Tia Ristia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada Warta Blora berikutnya. Selamat beraktivitas dan salam.